teman-teman mahasiswa semua, pernah nggak sih kalian merasa hidup kita sekarang ini jauh lebih praktis? Mau pergi kemana-mana tinggal pesen ojek online. Mau liburan nggak perlu punya rumah di semua kota, tinggal booking Airbnb aja. Bahkan nonton film bareng teman aja bisa cukup dengan sharing akun Netflix nih teman-teman. Nah, tapi teman-teman, pernah nggak sih itu kita bertanya-tanya, di balik semua kemudahan ini, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Nah, apakah ekonomi berbagi atau sharing ekonomi ini benar-benar tentang kepedulian atau justru ada sisi lain yang jarang kita sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yundanira bersama rekan saya. Alen Ramang. Nah, hari ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat lebih dalam konsep dari sharing ekonomi dari kedua sisi, sebagai solusi efisiensi Atau ini merupakan bentuk eksploitasi yang baru. Dalam 1 dekade terakhir ini, sharing ekonomi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita di masyarakat Indonesia melalui platform seperti Gojek, Airbnb, dan juga Grab. Nah, menurut data yang kita ambil dari Nikkei, Gojek memiliki hampir 22 juta pengguna aktif bulanan. Nah, sementara Grab itu mencapai 18 juta pengguna aktif. Nah, angka-angka ini bukan sekedar statistik. Ini menjadi bukti nyata betapa cepat dan masifnya adopsi teknologi di kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik kemudahan yang teman saya sebutkan tadi, muncul pertanyaan, apakah sharing ekonomi ini benar-benar tentang kepedulian dan gotong royong, atau justru menciptakan ketidakpastian pendapatan, atau bahkan memperlebar ketimpangan dalam ekosistem digital. Nah, untuk itu, dalam pidato kita yang akan bawakan pada hari ini berjudul Sharing is Caring or Exploiting. Nah, dengan pemahaman yang lebih dalam, kita dapat menilai apakah konsep ini benar-benar mencerminkan semangat berbagi atau justru menjadi bentuk eksploitasi terselubung. Nah, oke, kita langsung aja nih, kita bakal jelasin atau mengangkat isu apakah sharing ekonomi ini tuh membantu masyarakat. Nah, ekonomi berbagi atau sharing ekonomi ini telah mempermudah akses masyarakat terhadap barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah, menawarkan solusi yang lebih hemat, praktis, dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, penggunaan layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab ini memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya tanpa harus membeli kendaraan pribadi. Data menunjukkan juga bahwa konsumen di Indonesia ini menghabiskan sekitar 3,51 miliar US atau setara dengan 57,7 triliun rupiah. Nah, untuk memesan taksi online dan ojol sepanjang tahun 2024 dengan jumlah akun pengguna mencapai 88,3 juta melansir dari bps.go.id. Selain itu teman-teman, penyewaan akomodasi melalui platform seperti Airbnb maksud saya, itu memberikan alternatif bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal sementara tanpa harus memiliki properti di setiap kota yang mereka ingin kunjungi. Nah, dalam layanan hiburan digital, berbagai langganan platform seperti Netflix tadi, di antara keluarga atau juga teman, menjadi strategi umum untuk menghemat biaya langganan bulanan. Nah, di sektor perkantoran, seperti penyewaan ruang kerja di coworking space itu semakin diminati oleh profesional dan juga bisnis-bisnis kecil nih. Karena menawarkan akses fasilitas kantor tanpa beban biaya sewa jangka panjang atau investasi infrastruktur yang besar. Secara keseluruhan, praktik ini tidak hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga mendukung efisiensi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan dengan memaksimalkan penggunaan aset yang ada. Nah, kita akan bahas mengenai isu yang kedua, yaitu tantangan apa yang dihadapi bagi pekerja dalam ekonomi sharing ini sendiri. Nah, sharing ekonomi itu sering dipandang sebagai peluang bagi siapa saja untuk mendapatkan penghasilan dengan lebih fleksibel. Namun di balik fleksibilitas yang ditawarkan tersebut, tentu ada tantangan besar yang harus kita hadapi, terutama terkait jaminan kerja dan juga penghasilan tetap. Nah, data dari BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Februari tahun 2023, jumlah pekerja gig di Indonesia ini sendiri mencapai 46,47 juta orang atau sekitar 32% dari total angka kerja nasional. Sayangnya nih teman-teman, kebanyakan dari mereka bekerja tanpa kepastian pendapatan dan juga tanpa perlindungan tenaga kerja yang memadai. Kita bayangkan bersama, seorang driver ojek online yang setiap harinya itu harus mengejar target order untuk bisa mencukupi biaya kehidupan mereka. Nah, jika orderan sepi atau kebijakan platform itu berubah, penghasilannya pasti juga langsung akan menurun drastis.
Betul banget. Hal yang sama juga terjadi pada freelancer di platform digital. Mereka harus terus mencari proyek baru tanpa kepastian kapan akan mendapatkan pekerjaan berikutnya. Studi dari Colorberg dan Palas pada tahun 2018 juga menegaskan nih bahwa pekerjaan di sektor ekonomi berbagi itu umumnya tidak menawarkan stabilitas pendapatan dan seringkali tidak memberikan akses terhadap tunjangan seperti asuransi kesehatan atau bahkan dana pensiun. Tantangan ini tentunya bukan hanya masalah individu, tetapi juga menjadi isu struktural yang mempengaruhi masa depan ketenaga kerjaan. Jika sharing ekonomi ini terus berkembang tanpa regulasi yang jelas, maka semakin banyak pekerja muda, termasuk kita, apalagi kita mahasiswa sebagai bibit-bibit, itu yang berisiko terjebak dalam kondisi kerja yang tidak menentu. Oke, next, karena kita udah tahu manfaat dan tantangan, pertanyaan selanjutnya, apakah sharing ekonomi itu adil? Nah, teman-teman, di era sharing ekonomi, kita menikmati kemudahan layanan, akses layanan berbasis platform digital. Namun, di balik keuntungan bagi pengguna, yaitu kita, ada tantangan besar bagi para pekerja gig ini sendiri. Nah, teman-teman, banyak dari mereka yang belum mendapatkan perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan maksud saya, sehingga rentan secara finansial, terutama saat kondisi ekonomi itu sedang memburuk. Nah, selain itu, sebelum ada regulasi yang secara jelas mengatur status pekerja gig, itu membuat hak-hak mereka masih sangat-sangat terbatas. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sharing ekonomi itu belum sepenuhnya adil. Meskipun pengguna atau kita sendiri itu diuntungkan sebagai konsumen dengan layanan yang fleksibel dan juga harga yang lebih kompetitif, pekerja gig juga sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka harus mencakup pendapatan, jam kerja yang panjang, serta minimalnya perlindungan ketenagakerjaan mereka sendiri. Nah, hal ini juga yang terlihat dari berbagai aksi protes para pekerja gig. Seperti yang kita ketahui bersama, sering terjadi demo para pengemudi ojek online yang menuntut kejelasan status kerja dan kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Nah, tentunya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang tadi disebutkan oleh teman saya, itu diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu merancang peraturan yang lebih jelas untuk memastikan pekerja itu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang layak. Kedua, platform perusahaan harus ikut berkontribusi dengan menyediakan skema perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan dan dana pensiun, guna menjamin kesejahteraan pekerja. Dan ketiga, itu pekerja perlu diberdayakan melalui edukasi keuangan dan literasi digital agar mereka itu lebih siap menangani pendapatan serta memiliki strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Nah, dengan regulasi yang lebih adil dan komitmen dari berbagai pihak, sharing ekonomi ini dapat berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya menguntungkan bagi pengguna dan perusahaan, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi pekerja gig yang menjadi tulang punggung sistem ini. Nah, seperti yang udah kita bahas mengenai isu-isu tadi, kita bisa pahami lebih dalam secara bersama bahwa sharing ekonomi ini mempermudah akses barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah, tetapi juga menghadirkan tantangan yang begitu banyak bagi para pekerja yang tidak memiliki kepastian kerja dan perlindungan sosial. Akibatnya di sini, meskipun ekonomi berbagi atau sharing ekonomi di sini memberikan keuntungan yang signifikan bagi kita sebagai pengguna atau konsumen dan mendorong efisiensi sumber daya, ketimpangan dalam kesejahteraan di sini antara pengguna dan juga penyedia layanan masih menjadi isu yang krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan juga lebih lanjut. Nah, di tengah gemerlap kemudahan yang ditawarkan oleh sharing ekonomi, kita tidak boleh menutup mata terhadap sisi gelapnya yang menyertai. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apakah kita cukup puas hanya menikmati manfaat tanpa peduli bagaimana nasib mereka yang berada di balik kemudi atau di balik layar? Nah, maka dari itu, saat kita berbicara soal sharing is caring, mari teman-teman semua itu benar-benar pastikan bahwa semangat berbagi ini tidak berubah menjadi alat eksploitasi. Karena di tangan kitalah masa depan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan itu bisa terwujud. Sebagai mahasiswa juga, kita perlu bersikap kritis terhadap sharing ekonomi, memanfaatkan keuntungannya dengan tetap memahami dampaknya terhadap tenaga kerja. Dengan kesadaran ini, tentunya kita bisa berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, kita juga memiliki peran strategis untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong adanya regulasi
yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja. Nah, kita bisa mulai dengan mengedukasi sesama seperti kita antar teman ini, bisa juga dengan mendorong dialog kritis hingga berpartisipasi aktif dalam gerakan yang menuntut transparansi dan keadilan dalam ekonomi ekosistem berbagi. Maksud saya ekosistem ekonomi untuk berbagi. Nah, karena masa depan ekonomi itu bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang keberpihakan pada kemanusiaan dan keberlanjutan, maka dari itu, akhir kata saya Yundanira beserta rekan saya Alen Rama, mengucapkan terima kasih untuk perhatian yang teman-teman berikan dan memohon maaf untuk segala salah dan hilaf kami dalam menyampaikan pidato pada hari ini. Nah, untuk itu sebagai penutup, izinkan kami membacakan sebuah pantun. Naik sepeda ke pasar pagi, pulang-pulang bawa rambutan. Berbagi itu harus berbudi, bukan sekedar ambil keuntungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman.